McLaren Alfa mungkin adalah salah satu road car yang paling mendekati sensasi menyetir Formula One. Gimana enggak? Alfa tidak menyediakan atap sama sekali. Jadi drivernya akan punya sensasi hembusan angin yang terasa sangat real gitu. Bahkan kalau mau dibandingkan dengan Bugatti Mistral, Alfa malah tidak menyediakan windscreen sama sekali. Benar-benar sensasi yang sama dengan mobil Formula One. Lalu seperti apa fakta dan detail-detail menarik dari McLaren Alfa? Simak terus video ini sampai habis. Kalau melihat mobil ini, yang sudah pasti mencolok adalah mobil ini nggak punya atap dan nggak punya windscreen alias kaca depan. Sebetulnya mobil dengan model speedster seperti ini sudah cukup banyak diproduksi. McLaren Alfa bukan yang pertama kali. Sebut saja ada Mercedes AMG SLR Stirling Moss, duo Lamborghini SC20 dan Aventador J, dan Ferrari juga punya Ferrari Monza. Kebanyakan memang mobil-mobil tersebut diproduksi secara terbatas dan memang untuk tujuan collectible items biasanya. McLaren Alfa adalah mobil ultra mahal yang memang dibuat hanya untuk satu tujuan, yaitu memberikan experience yang berbeda dari hypercar lainnya. Alfa dibuat untuk para sultan yang seakan butuh terlihat oleh orang-orang yang dilewatinya. Alfa dibuat untuk para sultan yang sudah bosan dengan 3 hypercar lain mereka yang tersimpan di garasi. Yang semuanya relatif memberikan sensasi pengalaman yang mirip-mirip. Secara desain eksterior, tampilan di bagian depannya itu punya kemiripan sama milik McLaren Speedtail. Lampunya menyipit kecil dengan desain khas McLaren. Nah, tapi kalau dilihat frontal dari arah depan, siluet lampunya malah jadi kelihatan mirip punyanya Mazda Miata. McLaren mirip Miata. Ya mungkin saya cuma berhalusinasi aja sih ya. Tapi secara desain memang nggak banyak yang aneh-aneh. Bentuk bumpernya pun juga nggak ada yang terlalu gimana banget gitu. Untuk lubang udara juga cuma ada di bagian bawah bumper yang itu pun desainnya juga normal-normal aja. Justru yang menarik ada di bagian bonetnya. Jadi sebagaimana yang sudah kita sadari, Alfa kan nggak punya atap dan nggak punya windscreen. Alhasil normalnya pengendaranya akan kesulitan untuk ngebut karena akan langsung terekspos oleh aliran udara dari depan. Untuk mengatasi hal ini, McLaren Alfa memanfaatkan sebuah fitur lubang udara yang ada di bonetnya untuk bikin semacam perisai yang nggak kelihatan untuk si pengendaranya. Fitur ini bernama McLaren Active Air Management System atau AAMS. Jadi si AAMS ini ketika diaktifkan, dia akan membuka lubang udara yang ada di bagian bonetnya. Ketika mobil sedang berjalan, udara akan dialirkan dari arah bawah di depan di bumper ke arah atas bonetnya. Jadi arah keluar semburan udaranya ini hampir berbentuk vertikal. Semburan vertikal ini kemudian menghalau udara yang datang dari arah depan mobil sehingga akan membentuk semacam kanopi tak terlihat untuk pengemudinya. Harus diakui konsepnya keren sih. AAMS ini bisa dioperasikan dengan rentang kecepatan antara 45 km per jam hingga 200 km per jam. Dan ketika AAMS-nya diaktifkan, top speed-nya Alfa hanya akan dibatasi hingga 200 km per jam aja. Walaupun konsep AAMS-nya ini membantu pengendara, tapi bahkan engineer-nya McLaren sendiri mengakui kalau rasanya agak nggak nyaman kalau mau ngebut tanpa helm di Alfa. Jadi si pelindung virtualnya ini masih terasa efektif sampai dengan kecepatan 80 km per jam, di mana pengemudi masih bisa ngobrol dengan penumpangnya. Tapi lebih dari itu, suara siulan angin akan mulai terdengar sangat jelas. Ya, tapi kayaknya nggak ada juga yang mau ngobrol di sebuah mobil yang sedang berakselerasi 80 km per jam tanpa pelindung sama sekali. Rasanya sih mereka udah pasti sibuk berdoa ya, semoga nggak kejadian apa-apa. Ya tapi patut diapresiasi sih upaya McLaren buat bikin Alfa bukan cuma sekedar sensasional, tapi juga fungsional. Kalau kita bergeser ke sisi sampingnya, tampilannya Alfa nggak macem-macem sih, agak polos malah. Buat mobil yang spesial dan limited edition, tampilan sampingnya kurang berkesan spesial. Lubang air intake yang ada di samping juga berkesan kurang sangar karena ukurannya nggak terlalu besar. Dan bentuknya juga relatif biasa aja. Ya nggak banyak sih yang bisa dibahas dari sisi samping eksteriornya Alfa. Kalau kita bergeser ke sisi belakang, tampilannya justru masih agresif layaknya line up McLaren lainnya. Tampilannya tuh McLaren banget gitu. Kalau misalnya kita melihat Alfa dari belakangnya duluan, kita pasti
akan bisa dengan gampang menebak kalau ini mobil McLaren nih pasti. Kesan agresifnya itu kental banget di bagian belakangnya, yang mana justru bertolak belakang sama desain sampingnya yang polos. Lampunya pipih segaris sekilas mirip dengan milik McLaren Senna, dengan dua buah knalpot yang diletakkan agak ke atas, khas McLaren. Untuk menopang performanya, Elva juga dilengkapi oleh Active Aero berupa spoiler di bagian belakang yang bisa naik dan turun. Secara teknis, bobot Elva adalah yang paling ringan dari seluruh mobil yang pernah dibuat oleh McLaren. Ya, kecuali McLaren F1 sih. Tapi kalau selain F1, McLaren Elva jadi McLaren dengan bobot paling ringan. Bobotnya itu cuma sekitar 1,2 ton, masih di bawah 1,3 ton lah. Mesin yang digunakan oleh Elva adalah mesin 4000 cc V8 twin turbo yang bisa menghasilkan output tenaga hingga 804 horsepower. Dengan output tenaga sebesar ini dan bobot seringan ini, Elva punya power to weight ratio sebesar 644 horsepower per ton. Rasio ini masih lebih tinggi dari hypercar mereka si McLaren P1, atau bahkan lebih besar dari McLaren F1 si pemegang tahta McLaren paling ringan. Makanya nggak heran kalau akselerasinya Elva itu bisa menempuh dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 2,8 detik aja. Top speednya, Elva bisa tembus sampai 326 km per jam. Tanpa atap, tanpa windscreen. Ngeri banget. Secara performa, gimana rasanya? Berhubung saya nggak pernah dan nggak akan pernah mungkin bisa nyobain Elva, jadi saya akan coba ceritain dari apa yang pernah saya baca. Kalau dibandingkan dengan saudaranya yang supercar si 720S Spider yang sama-sama nggak beratap, Elva terasa lebih ringan dan lebih sigap dari sisi handlingnya. Dan kalaupun Elva mau diklasifikasikan sebagai hypercar, Elva nggak sekeras saudara hypercarnya si McLaren Senna. Jadi dari segi pengendaraan, Elva disebut terasa lebih dioptimalkan untuk penggunaan di jalan raya. Dan walaupun mau diklasifikasikan sebagai hypercar sekalipun, Elva masih lebih bisa dinikmatin dibandingkan 765LT atau Senna. Bukan berarti dua mobil itu gak menyenangkan ya, tapi 765LT dan Senna punya kecenderungan lebih hardcore. Keduanya diracik sedemikian rupa supaya seringan mungkin, sestabil mungkin, dan sekencang mungkin. Mobil yang seakan memang diciptakan buat memberikan pengalaman balap untuk para pengemudinya. Tapi kalau Elva beda. Seperti yang sudah disinggung tadi, Elva memang dioptimalkan supaya bisa dinikmati di jalan raya. Jadi secara teknis dia nggak se-hardcore dua saudaranya tadi. By the way, Elva juga menawarkan sedikit drama dengan suara exhaust-nya. McLaren menerapkan quad exhaust atau 4 lubang pembuangan untuk memberikan sensasi lebih ke indera pendengaran kita. 2 exhaust untuk nada tinggi dan 2 exhaust untuk nada yang lebih ngebas. Nah kalau udah kayak gini, apa masih perlu Android Auto, Apple CarPlay, atau speaker Meridian di kabinnya? Untuk interiornya, desainnya masih kental dengan aura ala McLaren. Pertama kali masuk ke dalam, buat yang suka nonton review mobil, pasti agak familiar dengan model multimedia screen-nya. Bentuk model multimedia screen-nya ini mirip dengan yang digunakan di McLaren Senna. Berukuran seperti tablet PC berukuran sedang diletakkan tegak lurus dengan sudut mengarah ke arah driver. Kalau untuk instrumen klasternya, kelihatannya masih sama dengan yang dipakai oleh 720S dan Senna. Pakai model yang digital screen gitu. Tapi bedanya kalau Elva kelihatannya nggak pakai motorized yang bisa bikin instrumennya kebuka dan ketutup kayak si 720S. Jadi dia itu sifatnya statis aja, diem gitu. Konsol tengahnya juga relatif sepi, nggak banyak fitur dan gimmick. Di sini cuma ada tombol untuk transmisi dan tombol start-stop engine-nya. Masalah kepraktisan? Ya, masa sih mau bahas kepraktisan kabin di mobil yang jelas-jelas nggak sediain windscreen dan atap? Mobil ini jelas bukan dibuat dan dibeli untuk kepraktisan ya. Bukan buat berangkat kerja, apalagi buat belanja bulanan. Mobil ini cuma dipakai sebagai simbol status yang bahkan besar kemungkinan nggak akan dipakai ke performa maksimalnya. Nah, itulah tadi sekilas fakta tentang McLaren Elva, sebuah mobil tanpa atap dan tanpa jendela yang cuma ada 150 unit di dunia. Mobil ini berharga 1,7 juta dolar, yang mana berita baiknya mobil ini konon belum sold out, jadi kalian masih bisa beli dan SPK.
Nah, gimana pendapat kalian soal McLaren Elva? Mendingan beli ini atau beli Avanza yang bisa muat banyak, nggak kepanasan, dan nggak kehujanan? Silahkan komen di komentar ya. Oke, terima kasih udah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video monolog berikutnya.